Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuai dengan judul mata kuliah kita, yaitu tentang Internet of Things. Baik, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Seperti yang Anda ketahui, salah satu teknologi yang sangat berkembang adalah Internet of Things atau IoT. Okay? Karena beberapa hal kelebihan dan manfaat, karena teknologi bukan hanya IoT saja dan beberapa teknologi lainnya khusus di bidang IT ya, termasuk ada deep learning, big data, gitu ya, machine learning, advanced machine learning dan data processing dan lain-lain. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas pengantar dulu, sekedar pembuka tentang IoT. What is IoT? State of the art, challenges and limitation visual IoT. Oke, kalau kita lihat ini ada beberapa dangers, berbahaya, manfaat. IoT itu ada sangat berbahaya. Nanti kita diskusi sedikit. Ada manfaat juga, ada permasalahan, numbers terus meningkat, jumlah device yang terkonek ke internet, aplikasi. What is IoT? Oke, berikutnya things, Internet of Things, IoT ya kan ya, bukan things berpikir, things benda, benda. Kalau ini ada satu benda, terus kalau kita ada sebuah benda mempunyai 5 sensor, kita kayak kita manusia ada 5 panca indera kan gitu ya, sense kan gitu ya. Kita bisa melihat, mendengar, merasakan, mencium dan lain-lain. Itu ada sense, human sense kan gitu ya. Bagaimana human sense ini diterapkan kepada sebuah sistem atau benda kan gitu ya. Nah, dan terkoneksi ke internet yang selama ini sensor atau sensing itu stand alone, berdiri, tidak terkonek ke internet, sehingga datanya tidak bisa di-share, bisa dibagikan kan gitu ya. Oke, ini jumlah device connected to internet setiap hari bertambah kan gitu ya. Kalau kita lihat tahun 90-an baru mulai internet baru 100 jutaan kan gitu ya. Pada 2000 sudah meningkat karena di Indonesia sekitar tahun 2000-an baru ada internet ya. Itu pun sangat lambat kan gitu ya. 2010 yang pergerakan secara masif karena ada teknologi 3G dan buat video call, satu data, GPRS dan lain-lain. 2020 lebih dari 10 billion device connected to internet. Nah, terus meningkat ke depan ya. Nah, peningkatan ini sangat berbanding lurus dengan jumlah data yang disebarkan, sharing data kan gitu ya. Oke, kalau kita lihat sejarah sedikit, IoT teknologi ini baru sekitar tahun 2000-an, 97 ya, 2003 ada EPC, Electronic Product Code, 2008 baru post compliance, baru dalam 1-2 dekade ini kan gitu ya. Nah ini tadi 2010 beberapa home appliance kayak kulkas atau fridge sudah terkonek internet, TV, ada smart TV dan lain-lain. Secara definisi, Internet of Things called is Internet Object refer to the wireless communication. Jadi ada komponen wirelessnya, wireless networknya between object dan network kan gitu ya. Kalau pakai wired agak susah kan, agak susah untuk mentransfer data, bukan mentransfer data, tidak mobile. Ya, bayangkan kalau handphone kita terkonek kepada kabel data kan gitu, tidak fleksibel dan tidak mobile kan gitu ya. Makanya menggunakan wireless network kan gitu. Definisi lain, by embedding source range mobile transfer into a wide array of additional gadgets and everyday items, enabling new form of communication between
people and things, and between things and underset. Ini ada people and things ini human to machine communication, kan gitu ya. Seperti yang sekarang kita lihat, kita bisa tanya contoh sederhana saja, halo Google, kan gitu ya. Kalau yang pakai Apple, pakai Siri, halo Siri, how is weather today, bagaimana cuaca hari ini, kan gitu ya, dan lain-lain. Ada machine to machine communication between things themselves, things to things, machine to machine communication, kan gitu ya. The term of Internet thing has come to describe a number of technology research discipline that enables the Internet to reach out the real world to physical object. Ini yang IoT 2008, sementara IoT 2020, things having identities and visual personalities operating in the smart space using intelligent interface to connect and communicate within social environment and user context. Jadi ada komunikasi, kan itu. Jadi IoT itu bukan hanya sekedar sensor. Sebagian Anda beranggapan mungkin IoT hanya sensor, device atau hardware saja, tapi enggak. IoT integrasi beberapa platform, bahkan lebih banyak software, ya kan gitu ya. Ada sensor, ada sensing, actuating, ada networking di sana, ada aplikasi, ada software, terus ada platform, ada database, dan processing data, dan lain-lain. Wireless communication protocol comparisons. Kalau dulu range-nya besar, satelit antar benua, kan gitu. Setelah itu cellular communication antar kota, then a bit scale, more closer, semakin kecil, Wi-Fi, and yang paling kecil lagi Bluetooth, Zigbee, NT, dan lain-lain. NFC juga, RFID juga semakin kecil, kan gitu ya komunikasinya. Oke, ini saya bilang tadi, IoT bukanlah sesuatu yang hardware saja. Ada microcontroller, benar. Ada to control, to process the data, benar. Cuman ada wireless connectivity juga, ya. Ada orang networking, ada orang computing di sini, kan gitu ya. Terus ada sensing, ada sensor, betul, ada sensor. Terus cloud-based software, di sini ada database, ada bagaimana mendesain sebuah platform atau cloud-nya, kan gitu ya. Ada aplikasi, ini orang pemrograman, baik pemrograman web, mobile, kan gitu ya. Membuat sebuah aplikasi, kan gitu ya, untuk memvisualisasi data yang didapatkan dari sensor ini, kan gitu ya. Ini sekitar gambaran perbandingan populasi manusia 7,6 miliar, sementara device sekarang 2020 bahkan 2021 sudah lebih dari 70 atau 60-70 miliar, kan gitu ya. Lebih banyak device terkonek ke internet dibanding orangnya, kan gitu ya. Kita punya handphone satu, punya laptop satu, tablet satu, udah 3, PC di kantor satu, nanti ada printer dan lain-lain, sudah 4-5 satu orang, mewakili bahkan lebih dari itu. 7 kali 7 sudah 49, makanya jadi 50 miliar. Gitu ya. Satu orang bahkan 5-6 device dipegang, jam tangan, kan gitu ya, smartwatch dan lain-lain. Oke, ini human being internet, sedikit ini. Why Internet of Things? Dynamic control of industry and daily life, improve the resource utilization ratio, kan gitu ya. Better relationship between human and nature, forming intelligent entity, integrating human society and physical. Oke, saya lewat saja, kita akan bahas ini. Ke depan bisnis tentang IoT itu semakin bersaing gitu ya, semakin maju, kan gitu ya. Bukan bisnis IoT, maksudnya tadi ada database, ada pemrograman, ada networking, ada sensing, ada processing datanya di situ ya.
Nah, semua itu digabung menjadi ke depan makin diperlukan, kan gitu ya. IoT supply chains, value chain, value chains, kan gitu ya. Ada radio, ini komponen-komponennya. Ada radio untuk komunikasi, sensor, microcontroller modul, platform software, aplikasi software. Jadi integrasi antara hardware dan software. Bahkan lebih banyak orang software yang gitu ya. Ada networking, ada jaringan komputer. Bagaimana memastikan data dari sensor, data yang berharga ini bisa terkirim ke cloud, ya, ke data, kan gitu ya. Nah, bagaimana memvisualisasi data ini secara bagus? Ada orang pemrograman visual, bukan kita pemrograman visual, baik di web platform atau mobile platform, kan gitu ya. Ada database, bagaimana orang analisa data, orang AI hanya menampilkan data-data yang dibutuhkan, data-data yang diperlukan, kan gitu ya. Oke, aplikasi IoT itu banyak, sangat luas kan. Bahkan konsumer ini smart home, kan gitu ya. Seperti yang dicontohkan, di rumah ada TV yang terkonek ke internet, bahkan rumah kita terkonek internet melalui CCTV, ke depan fridge, kulkas, rice cooker, coffee maker, semua terkonek internet. Lampu, jadi kalau lupa mati lampu, kita hanya lewat smartphone saja tahu lampu mana yang nggak mati dan lain-lain. Ada alert semua, kan itu ya, sudah terkonek. Retail kemarin saya contohkan bagaimana kita belanja, scan QR code atau barcode, tahu produk itu dari mana, diimpor dari mana, detail kapan diimpor, kapan masuk, kapan expired, yang sudah jelas. Jadi informasi itu semakin terbuka, kan gitu. Tidak seperti label yang manual ditempel, expired 1 bulan lagi, kalau labelnya hilang lupa, nggak tahu, kan gitu ya. Medical wearable device untuk pasien, kan gitu ya. Jadi otomatis, apalagi zaman COVID sekarang, mungkin staf kesehatan atau medical staff mungkin terbatas mengunjungi pasien COVID, jadi mereka sudah dikasih informasi melalui wearable device, kan gitu ya, telehealth service, kan gitu ya. Di informasinya dikirim, kan itu, military, industrial, otomotif, environment, agriculture. Di environment banyak, kan gitu, mendeteksi banjir, cuaca, setelah itu polusi udara dan lain-lain, kan gitu ya. Otomotif juga. Jadi berbagai variasi atau various aplikasinya, gitu ya. Apa ini smartphone tadi, yang sekarang TV kita sudah terkonek ke internet. Jadi kalau dulu saya cerita, kalau kita zaman dulu mau nonton acara, contoh sederhana aja World Cup, bola, kan itu biasanya pagi jam 2 atau jam 3. Kalau acara jam 2 mulai, kita bangun jam 3 atau setengah 3, udah hilang. Setengah jam atau 1 jam kita lewat pertandingan, kan gitu ya. Tetapi dengan Smart TV, dia ada data restore, data to the cloud. Jadi data acara tadi, permainan tadi disimpan di cloud, kita bisa reply lagi, mengulangi lagi, kan gitu ya. Terlambat 1 jam, ulangi 1 jam. Terlambat setengah jam, ulangi 1 jam. Jadi nggak masalah. Nah, beberapa kelebihan, terkoneksi ke internet dan lebih fleksibel lagi. Mobil juga freeze, mari saya contohkan closet kita terkonek dan lain-lain. Nah, bahkan cermin ini, ketika kita cermin, muka kita, face recognition kita berbeda. Kenapa? Dari muka itu kita bisa menganalisa menggunakan image processing kita, keletihan, kecapean dan lain-lain, kan gitu. All control by smartphone. Jadi makanya device itu terkonek ke internet semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Kalau sekarang mungkin kita terkonek TV, rumah kita, sama handphone mungkin, smartphone dan laptop. Ke depan ini semua terkonek. Termasuk juga eh, eh, belanja juga, belanja di retail. Tadi saya sampaikan juga, ketika kita ingin belanja, kita cukup men-scan QR code, kita dapat detail produk itu.
kalau dia diimpor, kapan expirednya, siapa importernya, dari mana, negara mana. Misalnya contoh daging atau sayur, dari negara mana daging tersebut, sayur tersebut, kan gitu ya. Nah, kita dapat melihat detail, jadi tahu karena kalau kita lihat contoh sayur atau daging biasanya disimpan di dalam fridge atau dalam kulkas beku. Daging yang 1 bulan, 1 minggu, dan 1 tahun itu nggak nampak bedanya, beku saja kan gitu ya. Beberapa hal juga orang melakukan apa tidak baik. Jadi daging yang sudah expired ditukar labelnya, diganti dengan masih bagus kan gitu ya. Seharusnya sebulan ini expired dibuat 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Jadi kita tidak tahu. Kalau kita sudah ada QR code, data itu di-entry dari produsennya. Kalau ya dia farmer ya farmer, kalau dia kebun dari kebunnya, ada supply chain yang mengimportkan, bukan supermarketnya atau resellersnya yang mengimport. Jadi data itu semakin terbuka, semakin open, tidak ada lagi yang disembunyikan. Oke, ini aplikasi lain untuk health tadi. Kalau kita lari, kita bisa sekarang kita smartwatch bukan hanya untuk melihat jam saja, bahkan kalau jam untuk smartwatch kita pakai timer dan lain-lain, itu fungsinya malah lebih lagi. Kalau kita berlari, dia bisa menghitung berapa step kita berjalan, berapa kalori yang kita sudah keluarkan, dan lain-lain. Untuk kesehatan gitu ya. Bahkan yang terbaru bisa mendetek denyut nadi, jantung kita, dan lain-lain. Jadi terus terpantau kesehatan kita ya. Ini skenario untuk transportasi. Seperti saya bilang tadi, kalau sudah terkonek busnya, misal bus transport umum, Transmetro misalnya kan gitu ya, sudah terkonek ke IoT, kita bisa lihat di mana posisi yang selama ini mungkin pakai GPS kan gitu ya. Kita bisa melihat lokasinya, terus bukan hanya lokasi, kapasitas penumpang bus itu sudah penuh. Mungkin kita udah happy, udah gembira, busnya 5 menit lagi sampai, ternyata di dalam bus sudah penuh, nggak ada kursi lagi. Jadi kita juga nggak tahu kan gitu ya. Kita tunggu juga 5 menit, tapi tidak bisa naik juga kan gitu ya. Nah, location, vehicle metric, driver behavior, dan lain-lain. Nah, semua informasi dapat di data. Data itu terus dikirim, ya, dikirim. Oke, state of the art. Kalau RFID to identify and track the data of the things. Ini RFID, radio frequency identification. Kalau sensor to collect and process data, kan itu sensor kan itu ya. Smart tech to enhance the power of network by developing. Sementara nanoteknologi to make the smaller and smaller. Nano itu kan semakin kecil. Bagaimana ukurannya semakin kecil? Smaller things have the ability to connect the interact kan itu ya. IoT kombinasi semua ini. Semuanya ada. Integrasi, bahkan lebih lagi. Ada software juga kan gitu ya. Sensor are the magic IoT, the ability to detect changes in the physical status. Sensor itu mendeteksi perubahan kan gitu ya. Seperti sensor cuaca, sensor temperatur kan gitu. Terus mendeteksi perubahan temperatur cuaca kan gitu ya. Terus mendeteksi terus bagaimana dia mendeteksi ketika ada perubahan, dia akan melaporkan. Sekarang 25 derajat, nanti 26 derajat dilaporkan, 20 derajat, 30 derajat dilaporkan. Mengamati terus perubahan itu. Wireless sensing, teknologi wireless adalah komunikasi tanpa kabel. Seperti yang kita sudah umum menggunakan wireless kan itu ya. Baik keyboard, mouse pun sudah wireless. Laptop kita sudah terkonek ke internet by wireless kan itu. Sensor markets include microelectronic system, MEMS yang kecil itu, base sensor, optical sensor, ambient light sensor, dan berbagai macam sensor tergantung aplikasi yang kita gunakan. Jadi integrated, ada sensor, ada processing, ada software, ada platformnya, ada database untuk cloud-nya, ada network, dan lain-lain. Oke, ini ada beberapa institusi yang melakukan riset. Ada MIT, ada Stanford, Georgia, Cambridge, kan itu ini di Zurich, kan itu ya. Ini ada perusahaan Nokia, IBM, Google, dan lain-lain.
melakukan riset-riset di bidang IoT. Oke. Kalau kita lihat masih ini platform R&D research, ini production, ini market. Ya, sebagian besar sudah dimarketkan untuk platform IoT. Tantangan ke depan, the challenges of IoT, teknologi standardization, untuk membuat sebuah standar, kan gitu ya, bagaimana standar yang bagus, mungkin masih didiskusikan karena besar sekali ya, bagaimana untuk transportasi, retail, environment dan standar lain. Managing and fostering rapid innovation, fostering rapid innovation and change, challenges for government, ini pemerintahan. Privacy dan security salah satu isu yang besar kan gitu ya, karena semua data itu terupload di cloud atau open kan gitu ya, bukan open maksudnya data itu tersebarkan. Bagaimana menjamin data itu privacy dan security, apalagi data-data penting kan gitu ya. Ketika misal kita mengamati temperatur di sebuah kota, oke lah datanya biasa, tidak privacy. Yang misal data suhu di Pekanbaru, kalau yang lain dapat juga nggak masalah kan gitu ya. Tetapi ketika data-data pribadi, data-data privasi, data berharga sebuah perusahaan itu sangat berbahaya kan gitu ya. Absent government, enabling internet attacks kan gitu ya. How to convince user that the IoT technology will protect their data. Nah, itu bagaimana meyakinkan saya punya CCTV di rumah, bagaimana meyakinkan provider saya yang saya gunakan itu aman kan gitu ya, data tidak bocor kan. Bocor itu orang tidak bisa melihat, hanya saya saja bisa melihat rumah saya kan gitu ya. Nah itu yang bagaimana privacy kan gitu ya, meyakinkan legal, technical control, social ethics kan gitu ya, market and self regulation. Okay. Itu beberapa tantangan ke depan. Limitation, ada kelebihan, pasti ada sedikit kekurangan. The application of IT extreme situation are still not tested. Outer space very hard. Maksudnya pengujian untuk yang ruang terbuka yang terlalu panas kayak di sky, di space, atau terlalu dingin di kutub misalnya. Standardization and interoperability karena belum standarnya belum fix, karena masing-masing institusi masih melakukan development, research and development, masih mempunyai standar yang sementara. Legal instrument di dunia bagaimana mengatur legalnya kan gitu ya. Technical limitation in some case. Beberapa hal aplikasi untuk penerapan IoT mungkin terbatas kan gitu ya. Seperti tadi untuk perusahaan perbankan misalnya, dokumen negara itu yang sangat rahasia sekali, kita nggak bisa track dokumen rahasia negara itu pakai teknologi IoT. Kalau terdeteksi oke. Contoh sebuah van atau mobil ingin menambah kas di ATM misalnya kan, mobilnya dipakai sensor IoT kan gitu ya, terbuka kan gitu. Sekarang yang mendeteksi hanya private, perusahaan atau bank tertentu saja. Nah kalau yang terbuka itu kan bermasalah nanti kan ya, dari sisi keamanan kan itu. Future of IT, traffic issue, daily life, resource power control, retailing, logistik, production. Traffic issue merupakan salah satu hal yang signifikan, masalah besar. Karena apa? Sekarang kita sudah menggunakan 4G, mega bit per second data rate kan gitu ya, masih lambat juga kan gitu ya. Padahal belum banyak yang terkonek internet. Ke depan banyak device yang terkonek ke internet, semuanya upload data ke cloud, perlu data transfer dan lain-lain. Ibarat kendaraan di sebuah kota terus bertambah sementara jalannya tetap kan gitu ya. Jadi traffic issue, jam, macet, lambat, nggak real time. Kalau IoT nggak real time, tidak berfungsi sepenuhnya. Contoh tadi di kesehatan kan itu tadi contoh awal kesehatan, seorang pasien pasang wearable device untuk memantau kesehatannya. Ketika dia tidak real time, dia terjadi emergency kan gitu, ingin mengirimkan data atau kritis, datanya 1 jam setelah itu baru diterima,
oleh perawat atau pihak rumah sakit kan berbahaya. Harus real time. Karena sesuatu jadi lambat datanya terkirim. Info itu diterima rumah sakit, jangankan 1 jam, setengah jam saja sudah berbahaya. Ibaratnya begini, kita dari di kota Pekanbaru, biasanya jalan lancar 20 menit ke kota sampai, karena macet 1 jam. Begitu juga traffic di sini. Biasanya 1 menit, kurang 1 menit sampai, karena banyak traffic ke depan, 5 menit, 10 menit, itu berbahaya. Jadi isu besar di traffic. Kan gitu ya. There are 3 core sector IT: enterprise, home, government. Ini perusahaan, rumah, karena rumah itu banyak device kita kan. Sekarang kan mungkin TV kita aja yang terkonek internet kan, itu sama CCTV atau rumah kita kan. Ke depan tadi saya bilang kulkas, rice cooker, coffee maker, mesin cuci, dapur, kompor, kursi, meja, semua terkonek internet kan gitu ya. With the interface Internet of Things, EIoT being largest of the three by 2019 kan gitu ya. Ke depan enterprise kan gitu ya. Size consideration, space consideration, critical controversy. Ada kontroversi juga, ada critical criticism, ada kritikan juga kan gitu ya. Tempat juga bermasalah. Makanya desain ada nanosensor tadi kan, bagaimana ukurannya semakin kecil kan gitu ya. With IoT, you don't need to go online because your environment is already there serving you. Dengan sensing IoT, Anda nggak perlu capek lagi upload data menteringan. Besok saya harus perpanjang SIM, besok saya harus bayar pajak, besok saya harus servis mobil. Oh, besok panas di kota ini saya harus bawa. Besok hujan, besok harus bawa payung. Semua informasi itu di pump, kan di push data. So if you don't need to be online, then IoT will enable to internet. Jadi intinya, tanpa Anda memberitahu lokasi Anda, di mana Anda ngapain juga, semua sudah di-push data kan itu. Tujuannya apa? Supaya informasi itu terbuka. Oke. IoT ini isu internet government, technical issue, economic development, social security, socio-cultural, legal, human right, dan itu isu-isu yang menjadi permasalahan, menjadi diskusi saat ini kan itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini tentang pengantar dari IoT. Jadi ke depan memang teknologi itu semua IoT kita ini di-push data sudah secara otomatis. Tadi saya bilang besok saya harus banyak SIM, bayar pajak, mobil besok harus servis, atau besok mau daftar sekolah, bayar uang sekolah dan tagihan itu ini dan lain-lain. Semua di-push dalam satu sistem, mengingatkan kita. Sementara demikian untuk perkenalan mata kuliah IoT ini. Silakan baca lagi literatur lain, buku, referensi lain untuk menambah wawasan. Nanti kita diskusi lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.